Selamat datang di webinar Mini Bootcamp Data Bangalore. Kita siang ini mau memasuki materi yang kedua. Nah, sebelum masuk materi kedua, aku mau dong kenalan dulu sama teman-teman semua biar nggak kaku-kaku banget nih. Kayaknya udah siang kan, lemes, capek, jadi kita kenalan dulu ya. Ayo dong yang mau kenalan boleh, atau dari aku dulu nih. Oke, semuanya kenalin, nama aku Fitri Septiati, biasa dipanggil Fitri. Saat ini aku semester 5 di Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Lampung dan kebetulan menjabat sebagai marketer di Data Bangalore. Yuk, kenalan yuk. Siapa nih yang mau kenalan? Kenalan dong sebelum kita mulai materi. Aku mau tahu alasan kalian ikut mini bootcamp ini selain daftar beasiswa. Kita mau ditunjuk aja. On cam dong teman-teman. Yuk on cam dulu yuk. Nah, Zulfikar, boleh dong langsung on cam, on mic. Halo Kak Zulfikar. Oh ya, by the way, aku mau ingetin sekali lagi, nanti di akhir sesi kita ada hadiah 200.000 untuk 4 orang pemenang. Caranya adalah kalian memfoto atau men-screenshot diri kalian sedang mengikuti webinar mini bootcamp kami, lalu tag ke Instagram @data_bangalore dan Instagram aku ya, @fitriseptiati, oke? Jangan lupa teman-teman tag Instagram aku juga, nanti aku repost deh. Nah, mungkin siapa nih? Kak Amar, Muhammad Amar. Halo, Kak Muhammad Amar. Ya, halo Kak. Dari mana, Kak? Dari Bekasi, Kak. Bekasi. Ya. Salam kenal ya, Kak Amar. Kenal. Yang lain dari mana aja nih? Kenal dulu dong. Ada siapa lagi nih? Makassar. Halo, Kak Heru. Heru. Halo Kak. Dari mana, Kak? Dari Universitas Nusa Cendana, Nusa Tenggara Timur. Ih, jauh ya. Ya, Salam Kak, kenal jauh. ya, Kak Heru. Salam kenal Kak Fitri. Yuk teman-teman on cam dulu yuk semuanya biar kita saling kenal satu sama lain ya kan. Nah, oke, mungkin masih pada malu-malu nih kenalan, langsung aja mungkin ya ke materinya. Kak Fahri udah join kan ya? Oke. Udah. Oke. Fit, you unmute. Hilang, Pak. Maaf ya, teman-teman. Sebentar ya. Oke, materi kedua siang hari ini akan disampaikan oleh Kak Fahri Aldiansyah selaku Data Scientist Specialist at Employ dengan tema Orbit Test and Making. Langsung aja kepada Kak Fahri, dipersilakan. Oke. Dengaran suaraku? Dengaran, Mas. Oke. Kak. Ini siang-siang banget ya soalnya ya. Kayak mungkin maybe kalau teman-teman ngantuk bisa coba minum dulu. Minum air putih. Saya juga udah mulai ngantuk soalnya ini. Minum dulu aja air putih. Nanti baru supaya fresh. Oke. Sebelumnya teman-teman boleh on cam dulu supaya kita saling kenal juga sama teman-teman. Supaya enak kita, siapa tahu nanti di tengah jalan atau di pinggir jalan kita ketemuan ya kan, kita bisa saling sapa gitu ya kan. Itu nambah silaturahmi, nambah teman. Oke, izinin saya buat host disable. Bentar. Masih belum bisa Mbak Fitri.
Ya, nggak apa-apa. Oke, udah kelihatan share screen-nya? Ya, Kak. Oke. Sebelumnya aku kayak pengen coba deh kita absen dulu aja ya. Yang paling jauh di daerah Indonesia Timur ada nggak? Paling jauh Indonesia Hadir, Timur? Kak. Ada. Di mana asalnya? Sorry, posisinya lagi di Universitas mana? Nusa Cendana, Oh, Nusa Cendana Tenggara ya? Timur. Oh, gila. Berarti udah jam 2:10 ya? Ya, tepat sekali, Kak. Oke. Terus di paling barat ada nggak orang-orang Aceh? Biasanya ada orang Aceh. Aceh, atau Medan, atau Sumatera Barat. Ada? Nggak ada ya? Oke. Ada, Kak. Oh, ada. Oke. Kalau yang di mana? Jakarta, kita di DKI gitu, Jabodetabek. Ah, ya, Mas. Banyak ya? Mayoritas Jabodetabek. Oke. Kita langsung mulai aja. Coba kita mulai dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. Apikul Nami Asfarij, and then I'm currently a data scientist for Employ, and then data scientist for Kompas ID. And then today I want to present my material about how to become fit data scientist with A/B test. Gimana teman-teman caranya untuk menjadi data scientist yang fit. Yang fit itu dalam tanda kutip maksudnya adalah yang benar-benar dibutuhin oleh industri gitu. Judulnya. Kemudian journey-nya, thank you Am. Journey saya pernah menjadi data scientist di Amarta, sekarang jadi startup unicorn. Kemudian pernah juga data science research di Kompas, di Kominfo. Kemudian data scientist di Airy Room. Kemudian sekarang data scientist specialist di Employ sama di Kompas. Kalau teman-teman sedikit tahu, Kompas itu media berita ya. Ternyata itu memang data scientist juga dibutuhkan banget bagaimana caranya untuk menampilkan berita yang make sense terhadap orang-orang. Artinya dalam tanda kutip yang lagi tren apa gitu. Kemudian kalau yang di Employ saya buat data scientist ngebuat CV. Bagaimana teman-teman CV teman-teman itu dalam tanda kutip gini. Ada karyawan masuk, kira-kira karyawan ini diprediksi itu bakal betah atau enggak di perusahaan gitu. Itu di Employ. Employ itu startup di US, bukan di Indo. Oke, kalau teman-teman mau coba untuk connect sama saya, misal kita ngobrol atau andaikan di Jakarta kita lagi kosong, kita coba kenalan. Saya cuma punya satu sosmed, LinkedIn aja. Boleh teman-teman direct atau connect sama saya. Namanya Faris Aldiansyah. Oke, itu aja perkenalan dari saya. Oke, content of the session-nya, konten sekarang itu kita bahas 3. Pertama, apa itu data science? Mungkin teman-teman mayoritas juga nggak mayoritas sih, maksudnya kebanyakan juga nggak paham dengan data scientist, makanya jangan tiba-tiba langsung jebret statistika, jebret matematik gitu, jangan kayak gitu. Kalau kayak gitu nanti jatuhnya teman-teman kayak kaget, aduh gila ini apaan gitu. Kemudian yang kedua itu ada contoh hasil kerja data scientist, itu apa-apa aja. Maybe teman-teman juga masih agak ngawang-ngawang. Kemudian yang ketiga kita langsung masuk ke temanya yaitu A/B test gitu. Oke. Sekarang kita jelasin dulu apa itu data science. Data science itu apa? Data science kalau dari definisinya data science adalah ilmu yang khusus mempelajari tentang data, baik itu data structure ataupun data unstructure gitu. Pokoknya intinya gini, apapun pekerjaan yang menghandle di bidang data itu bisa disebut dengan data science gitu. Anything, mau di yang analisis, ngambil insight, buat model, kemudian ngatur-ngatur data, itu juga bisa disebut dengan data science gitu. Cuma data science terbagi lagi menjadi data analisis, data engineer, data machine learning engineer, data analis kayak gitu. Itu kebagiannya anak-anaknya gitu. Jadi yang paling atas itu data science.
Kemudian kalau data scientist itu apa? Data scientist itu profesinya, teman-teman. Profesi yang bertugas sebagai problem solver dengan landasan data. Jadi, profesi yang mengerjakan bidang ilmu data science itu disebut dengan data scientist. Itu teman-teman perlu bedakan. Data science, data scientist. Data science itu profesinya, data science adalah ilmu yang mempelajari khusus di bidang data structure maupun data unstructure. Kemudian teman-teman nanya lagi, kalau data structure itu apa? Data structure itu adalah data yang memiliki row atau kolom. Jadi itu data structure itu data yang benar-benar jelas. Angkanya kelihatan, barisnya kelihatan, variabel-variabelnya kelihatan, kayak gitu. Data structure itu biasa kita temui di Excel, Microsoft Excel, CSV, SQL, SQL, nah itu data structure. Gitu. Pokoknya datanya bentuknya angka lah, enak dilihat gitu. Sedangkan data unstructured itu data yang tidak dapat dilihat numerikalnya secara langsung. Contohnya apa? Yaitu contohnya data gambar. Jadi kalau teman-teman ketahui bagaimana cara data scientist itu memprediksi gambar, gambar itu sebenarnya kalau diekstrak lagi itu ada angka-angkanya. Gitu. Makanya disebut dengan gambar itu disebut dengan data unstructured gitu. Dengan definisi, data unstructured adalah data yang tidak dapat dilihat numerikalnya secara langsung. Apalagi data unstructured, yaitu ada data suara, video, kemudian teks, itu data unstructured gitu. Kemudian kalau teman-teman coba lihat di sebelah kiri, ini ada computer science, math, and business knowledge. Gini, bahasa ringannya gini. Data science adalah ilmu yang mempelajari atau ilmu yang menghandle 3 bidang ini. Computer science atau IT, ini coding-codingan. Sebenarnya data science itu bisa tanpa coding, gitu. Cuma di Indonesia masih belum terlalu booming. Kemudian yang kedua, itu matematik dan statistik, kayak gitu. Kemudian berhubung background saya dari statistik, kemudian sama juga harus paham business knowledge-nya gitu. Jadi bisnis teman-teman bekerja, misalnya teman-teman bekerja di Kompas, maka teman-teman juga tahu bagaimana caranya bisnis dalam media gitu dan lain-lain. Gitu. Pokoknya tergantung teman-teman kerja. Berarti teman-teman juga harus tahu business knowledge-nya, juga harus tahu statistikanya, juga harus tahu coding-codingannya gitu. Bahasanya teman-teman juga bisa ngelolahnya. Kalau teman-teman tanya apakah harus coding, jawabannya enggak gitu. Kalau nggak mau ngoding, teman-teman itu sebenarnya bisa masuk ke decision making data. Jadi dia tuh yang ngambil insight-insight-nya. Jadi cuma dia yang nerusin kira-kira mau dibuat apa bisnis dari datanya gitu. Atau bahasa singkatnya BI, business intelligence, atau business analyst, business development. Nah, itu yang tanpa coding-codingan. Jadi dia cuma business knowledge, kemudian sama perhitungannya, sama matematika atau statistiknya gitu. Kemudian, kalau teman-teman nggak bisa atau nggak paham dengan bisnisnya, tapi teman-teman bisa math, statistik, kemudian bisa computer science, teman-teman itu engineer. Gitu. Kemudian kalau teman-teman paham computer science, kemudian paham business knowledge-nya, teman-teman jadi software development. Software development itu kayak software engineer. Gitu. Kalau teman-teman paham business knowledge-nya, kemudian paham math, statistiknya, maka teman-teman jadi traditional research. Traditional research ini apa? Ini adalah data analis, teman-teman. Gitu. Itu perbedaannya itu aja, data analis, data engineer, data scientist, ML engineer, bedanya di situ aja. Bedanya tuh soalnya ketiga ini gitu. Kemudian penemu data science itu adalah DJ Patil, panjangnya Dhanurjay Patil, dia orang US, kemudian lahirnya di India. Dia penggagas pertama data science tahun 2008 apa 2012 gitu, saya lupa. Kemudian kalau teman-teman coba perhatikan di sebelah kanan, ini ada data structure. Ini kita bahas kasar aja ya. Ini data structure, setengah ini non-structure. Data structure itu terbagi menjadi 2, primitif sama non-primitif. Teman-teman nggak usah mindset teman-teman ketika belajar, itu yang perlu teman-teman susah gitu. Jadi mindsetnya ditanami dulu. Jangan nggak susah, ini nggak susah, materi ini nggak susah. Materi ini sangat gampang. Maka teman-teman akan dengan mudah ilmunya dengan masuk gitu ke otak teman-teman. Data structure itu terbagi menjadi 2, primitif sama non-primitif. Primitif itu ada integer, karakter, float, string, double gitu. Kalau teman-teman tanya bedanya apa, kalau integer itu adalah data yang bentuknya angka. Angkanya kayak apa? Angkanya adalah bilangan bulat, itu integer. Oke. Dan karakter itu adalah data bentuknya teks. Kayak contohnya misalnya ada data satu variabel ya. Satu variabel, kemudian variabel itu nunjukin di mana kamu tinggal gitu. Kan itu ada DKI Jakarta, ada Surabaya, ada Lamongan, ada Semarang dan lain-lain. Nah, kalimat tadi yang Semarang, Jakarta, Lamongan
itu bentuk tipe datanya kalau bagi komputer disebut dengan karakter gitu. Sedangkan float apa? Float adalah data angka yang desimal gitu. Itu disebut dengan float. Kalau string juga sama kayak karakter bentukannya. Kalau di Python itu lebih kenal string daripada karakter. Kalau karakter itu lebih ke R gitu perkenalannya. Kalau double adalah data yang bentukannya campur gitu. Jadi ada data angkanya dan ada data teksnya gitu. Ada data kalimatnya itu double. Kemudian kalau teman-teman coba perhatikan non primitif. Perbedaannya apa primitif dan primitif? Ya primitif itu data-data yang bentuknya lama. Itu artinya belum upgrade. Kalau yang non primitif yang sudah upgrade, yang sudah lebih upgrade gitu lah. Teman-teman nggak usah bingung ini belum masuk ke sini, nanti aja kalau teman-teman udah mendalami data science. Itu covernya aja dulu. Kemudian kalau unstructured data, itu ada yang tadi saya sebut, ada data video, data audio, data email, ya kan, nge-blast email, kemudian social media data, scraping, image, kemudian sensor, dan lain-lain. Itu unstructured. Perbedaannya di situ aja sih, teman-teman. Perbedaan data-data itu. Ya teman-teman, nggak bisa, sebenarnya semua itu disebut dengan data. Apa yang teman-teman lihat itu juga disebut dengan data. Teman-teman lihat gebetan teman-teman, nah itu juga data gitu. Bagi otak teman-teman, kalau visualisasi logikanya gini, ketika teman-teman melihat gebetan, maka teman-teman gebetan itu dianggap menarik oleh teman-teman. Nah, itu berarti diartikan otaknya itu machine learning. Machine learning itu berarti make sense atau bisa digunakan terhadap data yang teman-teman punya. Gitu, itu logikanya. Coba kita masuk kedua, contoh hasil kerjanya. Contoh hasil kerja data science ada dua, ada insight sama modeling. Insight itu apa? Insight adalah temuan pola data, kunci keberhasilan bisnis, format data terbaik untuk model, dan lain-lain. Intinya gini, insight adalah hasil yang bisa dijelaskan oleh stakeholder gitu, atau hasil yang bisa diambil untuk dilanjutkan ke ranah bisnis gitu. Kira-kira misalnya gini, oh ternyata pada bulan Februari itu terjadi penurunan penjualan. Nah, itu kenapa tuh? Oh ternyata karena pertama kali COVID masuk ke Indonesia. Nah itu insight gitu. Itu kan polanya kan, pola. Oh ternyata polanya itu di sini. Penyebab utama penjualan turun itu gara-gara di Februari. Pas kita tanya kenapanya ini karena COVID. Nah kenapa ini? Kalau dalam suatu ilmu data science namanya diagnostik analitik gitu. Nanti dijelasin di PPT ini. Temuan pola data apalagi? Contohnya itu kayak data saham kan naik turun, itu kan ketebak itu pola-polanya. Itu disebut juga dengan insight gitu. Kemudian ada format data terbaik. Format data terbaik itu maksudnya apa? Maksudnya gini, teman-teman ketika jadi data scientist, data itu nggak mungkin benar gitu. Di dalam satu data scientist, membenahi data atau membersihkan data itu adalah pekerjaan yang sangat-sangat menjengkelkan gitu. Hampir 80% pekerjaan data scientist itu di situ. Nah, itu format data terbaik untuk model. Jadi ya datanya benar-benar harus dibenerin gitu supaya model itu mau menerima. Itu juga bagian dari insight. Kemudian yang kedua, hasil kerja data science itu ada modeling. Modeling itu apa? Modeling adalah sistem pemecah masalah sehingga mencapai goals. Maksudnya apa? Maksudnya gini, ketika teman-teman coba buka aplikasi Tokopedia, Shopee, Lazada, dan lain-lain, buka lapak gitu ya. Nah, di situ tuh ada yang namanya sistem. Sistem itu kayak apa? Sistem rekomendasi. Kayak contohnya teman-teman itu dikasih baru buka Tokopedia, kok tiba-tiba gue dikasih rekomendasi baju bola atau dikasih rekomendasi motor trail, kemudian dan lain-lain. Nah, itu rekomendasi-rekomendasi tersebut itu dasarnya adalah data gitu. Nah, rekomendasi tersebut itu dikerjakan oleh yang namanya modeling atau sistem begitu. Itu gampangnya gitu ya. Nggak usah teman-teman bingungin. Cuma rule-nya ketika dapat insight baru dimasukin ke data, dimasukin ke model gitu. Itu rule-nya. Nah, contoh insight juga ada dua, ada A/B test sama observasi. A/B test itu apa? Ini yang mau kita bahas. A/B test itu contohnya gini, misalnya di teman-teman coba dilihat bagian gambar ini ada di pack website ini tombol jenis B yang ini 23% berpotensi lebih banyak diklik dibandingkan tombol jenis A. Nah, ini juga insight namanya teman-teman. Artinya kalau di UI UX itu berarti mana yang dipakai, yang B gitu. Yang dipakai di aplikasi, bukan yang A. Karena apa? Karena ini tombol jenis B itu 23% berpotensi lebih baik diklik daripada tombol jenis A gitu. Nah, itu sangat-sangat penting di dalam suatu dunia digital gitu. Kenapa? Karena supaya membawa emosional dalam menggunakan aplikasinya gitu. Itu makanya menggunakan A/B test. Namanya aja A/B. Ada dua kan, A sama B. Berarti antara ini sama ini. Mana yang bagus. Kemudian ada lagi, kalau teman-teman coba perhatikan di aplikasi Tokopedia atau Shopee,
Ya, pokoknya di e-commerce lah. Nah, di sini tuh ada 2. Produk mana yang sering dibeli sama customer gitu. Oh, ternyata produk yang belakangnya nggak ada gambarnya atau polos gitu. Di sini ditulis produk yang background-nya polos itu berpotensi 12% lebih banyak dibeli daripada yang tidak gitu. Artinya ini lebih bagus daripada ini. Nah, nanti ketika di sistem e-commerce-nya mana yang sering dipakai atau mana yang diterima, biasanya yang ini nggak diterima. Kalau teman-teman nanya, tapi ada Mas Farid yang di aplikasi itu yang gambar ini, ya memang ada. Cuma pertanyaannya mana yang lebih sering dibeli gitu. Yang jawabannya adalah yang kiri gitu, yang background-nya polos. Kemudian yang kedua, ada observasi. Kerja data scientist itu insight, itu menghasilkan A/B test dan observasi. Observasi itu adalah hasil yang ditelaah, explore, gitu, itu observasi. Kayak contoh gini, di e-commerce, kategori otomotif dan elektronik lebih banyak dibeli user laki-laki daripada perempuan. Kemudian, sedangkan kategori kecantikan dan produk bayi lebih banyak dibeli user perempuan. Gitu. Beda di situ aja sih. Itu kan observasi teman-teman melihat, kemudian teman-teman tahu apa yang terjadi, gambaran besar, generalnya, gambaran besar itu apa yang terjadi, begitu. Itu aja perbedaannya. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau ada, diomong aja. Atau Mbak Fitri tolong bisa dibacain. Saya boleh bertanya, Mas? Ya, silakan, monggo. Yang saya ingin pertanyakan terkait profesi data science ya, Mas ya. Bahasa pemrograman mana sih yang sering dipakai oleh Mas, R atau Python? Yang kedua, terkait profesi data science ini, kan saya sering dengar tentang machine learning. Kira-kira hubungan antara profesi data science ini dengan machine learning itu bagaimana ya, Mas? Hubungan, oke, yang pertama jawabannya program atau tools apa yang sering dipakai gitu ya pertanyaannya? Ya, Mas. Nah, Maksudnya itu peran data scientist learning. gimana? Sorry. Ya, halo, ya, Mas. Oke, Jadi oke. hubungan profesi data science dengan machine learning. Putus-putus ya, Mas? Ya, putus-putus. Ini ada 3 orang ngomong, terus putus-putus. Satu-satu aja dulu. Siapa nih? Ini saya Adli Gumelar, boleh ngomong dulu? Ya, Adli Gumelar aja dulu. Oke. Pertanyaan saya yang pertama, tools apa yang sering dipakai oleh Mas sebagai seorang profesional data science? Apakah R atau Python? Yang kedua, saya sering mendengar bahwa data science ini harus bisa membuat atau menggunakan machine learning. Nah, saya sendiri tidak tahu apa sih machine learning dan apa sih hubungan dengan data science itu, profesi data science. Oke, tools yang biasa saya sering pakai itu adalah Python. Python itu buat analisis datanya, buat ngebuat modelnya gitu. Sedangkan kalau database kita pakainya SQL. Gitu. Pakai 2 itu. Cuma dulu pas awal-awal jadi data scientist tahun 2018 itu pakainya R. Waktu itu memang kurang nggak terlalu tenar ya si Python itu. Cuma baru-baru ini 2020-an saya baru pakai Python gitu. Itu sih perbedaannya di situ. Kalau teman-teman nanya di industri Indonesia mana yang sering digunain Python sih menurut saya ya. Soalnya rata-rata kalau ditanyain sama teman-teman yang lain kayak gitu. Kemudian kalau ditanya machine learning itu apa? Machine learning itu sistem sebenarnya. Sistem yang digunakan buat memprediksi sesuatu. Itu disebut dengan machine learning gitu. Machine learning itu adalah mesin yang belajar. Itu bahasa Indonesianya kan. Jadi bahasanya kayak teman-teman ya. Teman-teman itu menjadi mesin. Orang menjadi mesin, ya kan. Orangnya itu belajar. Artinya besok misalnya mau ujian, ya kan, mau ujian matematika. Otomatis teman-teman harus belajar matematika dong. Nah, nanti setelah ujian ya misalnya besok ujiannya. Nah, pas lagi ujiannya itu disebut dengan ya itu proses dari awal sampai akhir itu disebut dengan machine learning gitu. Di situ sih Mas untuk pengertiannya. Gimana, cukup jelas? Untuk hubungannya dengan data science, Mas? Ya itu pekerjaannya di sini loh. Karena sebentar. Ini contoh hasil kerja data science, insight sama modeling. Nah, machine learning itu modeling. Cukup jelas, Mas. Oke.
Terima Ada kasih, lagi? Mas. Oke, sama-sama. Saya mau tanya, Mas. Iya, silakan. Menyambung pertanyaan Mas Gumilang, Ya. apa bedanya machine learning dengan artificial intelligence dengan bot itu apa, Mas? Kalau bot itu hasil dari machine learning, Mas. Oh, Kalau bedanya dengan AI, kalau AI itu kecerdasan buatan. Anything about like human, ya, semua apapun yang seperti manusia tetapi buatan itu disebut dengan AI. Artinya modeling ini itu juga disebut dengan AI. Bisa disebut dengan AI gitu. Jadi AI itu paling gede, lingkaran paling gede. Nah, di dalam lingkaran paling gede itu ada modeling, ada data science, ada ML engine, ada machine learning dan lain-lain gitu. Berarti kalau jadi data science belum tentu bisa jadi pembuat AI, Pak. Tergantung sih, Mas. AI itu kan juga terbagi menjadi dua, ada AI besar, ada AI kecil. Gitu. Kalau AI besar kan robotik, kalau AI kecil kan sistem. Gitu. Kalau ditanya bisa atau enggak, ya bisa, karena kan AI sendiri terbagi menjadi dua. Gitu sih, Mas. Oke. Makasih, Mas. Oke. Ada lagi, teman-teman, pertanyaan? Ya, saya ingin bertanya, Mas. Silakan. Ya, saya Juwen ingin bertanya mengenai A/B testing yang tadi. Itu berarti A/B testing ini hanya untuk membandingkan dua hal, mana yang lebih baik gitu, Mas? Atau ada pengertian yang lebih jelas lagi? Ya, nanti dijelasin, ada PPT lanjutannya. Oh ya, baik. Terima kasih, Mas. Ada lagi, teman-teman, pertanyaan? Atau cukup? Saya mau nanyanya agak lanjutannya sih, Mas. Misalnya, Lanjutan A/B test. Nanya A/B test enggak, nanti. yang machine learning-nya sih. Kenapa? Lebih ke machine learning. Jadi Kenapa? kalau misalnya yang saya pelajari gitu ya, machine learning itu kan ada tiga metode, yang supervised, unsupervised, dan reinforced ya. Terus? Kalau misalnya dalam tahap awal itu lebih baik kita menggunakan yang mana ya, Mas? Misalnya datanya sebenarnya kita tahu gitu, tapi kita pengen ngetes ini nih unsupervised dulu deh, atau gimana gitu, Mas? Nggak bisa gitu, Mas. Oh, nggak bisa ya? Nggak bisa. Pengertian supervised sama unsupervised aja udah beda gitu. Jadi nggak bisa itu. Coba teman-teman coba cek deh, YouTube-nya Data Bangalore, itu aku jelasin machine learning engineer, machine learning preparation, kemudian EDA, aku jelasin itu. Coba cek aja YouTube-nya. Oke, cukup ya pertanyaan. Nanti nanya lagi. Oke. Ini ada pertanyaan tadi, ada masuk Mbak Monica. Ini bahas materi data science atau A/B test. A/B test itu bagian dari data science, Mbak. Aku coba jelasin ini dulu, bahasanya, sebabnya dulu, sebab data science, kemudian masuk A/B test. Jadi biasa, supaya nyambung gitu, penyambungannya. Kalau Mbak Monica udah expert, it's okay. Nahan dulu aja. Nanti baru ke A/B test-nya. A/B test-nya di lumayan akhir. Oke, coba sekarang kita bahas tentang Gartner Analytic Ascending Model. Gartner Analytic Ascending Model ini adalah bagian dari data science juga. Ini pemahaman lebih dalam terhadap yang namanya business knowledge tadi loh. Yang bagian business knowledge, kan data science kan terbagi menjadi 3, kudu hafalnya. Bukan kudu hafal, kudu bisa. Business knowledge, kemudian matematika statistik, kemudian dan programming, ya kan? Nah, Gartner Analytic Ascending Model ini itu masuk yang business knowledge. Nah, business knowledge-nya itu kalau di dalam suatu A/B test itu sebenarnya teman-teman cukup pahami 2 ini aja. Ada yang namanya descriptive analytic, kemudian ada yang namanya diagnostic analytic. Ya, descriptive analytic itu apa? Descriptive analytic adalah what happen. Artinya apa yang teman-teman lihat gitu. Apa yang teman-teman lihat, misalnya gini, teman-teman ngolah data, kemudian teman-teman coba cek, wah, datanya ternyata rata-rata penjualan kita menurun, ya kan? Atau penjualan kita rata-rata fluktuatif gitu kan? Atau lagi, oh ternyata penjualan kita naik itu gara-gara produk ini gitu, ya kan? Nah, diagnostiknya itu adalah why did it happen? Kenapa hal ini terjadi? Misalnya coba kita ambil tadi yang kalimatku ada produk yang lagi salesnya naik, kan? Ada produk yang lagi salesnya naik. Nah, itu diagnostik analitik adalah kenapa hal itu terjadi gitu. Kenapa
produk itu sales-nya itu lagi naik-naiknya. Nah, itu teman-teman coba telah, teman-teman research. Oh, ternyata ini misal aja ya. Oh, ternyata gara-gara ada video campaign yang lagi benar-benar masuk ke target gitu. Atau oh, ternyata memang lagi trending, lagi sedang digunakan gitu. Nah, itu diagnostiknya. Pokoknya diagnostik adalah jawaban dari kenapa gitu. Kenapa hal itu terjadi. Sedangkan descriptive analytic itu adalah hal apa yang sedang terjadi gitu. Itu perbedaan di situ dua itu. Nah, dari dua ini teman-teman bakal bisa nyambung ke yang namanya A/B test gitu. Oke. Kalau prediktif analytics sama preskriptif ini apa? Prediktif ini adalah what will happen, apa yang akan terjadi, sedangkan ini preskriptif adalah how can we make it happen, bagaimana hal ini kita realisasikan gitu. Kalau ini kita coba belajar critical thinking. Ketika datanya kita lihat ya dari deskriptif dulu, datanya kita lihat, kemudian sedang terjadi misalnya penjualan salesnya itu ya. Salesnya itu fluktuatif, kemudian ada satu produk yang benar-benar membuat salesnya itu lagi naik, salesnya itu cenderung menaik, gitu kan? Ada satu produk, ya kan? Kemudian masuk ke naik atas diagnostiknya, kita coba cari research dari data itu. Oh, ternyata ada nih satu produk yang lagi naik-naiknya, yang lagi hype, ya kan? Berarti itu kan ini ya tahap ini kan diagnostik analitik ya kan. Tahap kenapa hal itu terjadi, ya kan? Dari kenapa hal itu terjadi, kemudian naik lagi prediktifnya. Ketika kita tahu jawaban karenanya itu ya, jawaban kenapanya, otomatis kan karena ya. Misalnya gini, karena produk itu sedang trending atau karena produk itu memang digunakan di ibu kota gitu misalnya. Ya udah, kita buat prediktif analitiknya aja. Prediktif analitiknya apa? Contohnya, berarti kita membuat model machine learning atau sistem yang khusus digunakan untuk orang-orang ibu kota. Gitu, itu prediktifnya. Kalau preskriptifnya adalah gimana caranya supaya kita membuat sistem itu, gitu. Bagaimana caranya untuk merealisasikan hal visioner kita, gitu. Oke, pokoknya intinya sebenarnya teman-teman cukup dua ini udah bisa sih melanjut ke A/B test. Ini Gartner. Kemudian di sini contohnya yang tadi aku omongin. Coba kita bahas lagi. Ini descriptive analytic, apa yang terjadi. Ini ada data pengunjung dan transaksi e-commerce. Data itu, oke, sedang merah ini adalah transaksi. Data pengunjungnya naik, tapi transaksinya itu nggak naik. Naik tapi nggak signifikan. Sedangkan tangga gitu kan. Nah, kalau ini kan landai banget nih, ya kan? Nah, ini kan apa yang terjadi ketika kita lihat ini kenapa kok bisa kayak gini ya kan? Otomatis di otak kita ada pertanyaan dong, kok pengunjungnya naik tapi penjualannya biasa aja, nggak ada naik-naiknya atau naiknya nggak signifikan gitu ya kan? Nah, diagnostiknya atau hipotesanya itu mengapa hal itu terjadi, itu ada banyak seharusnya hipotesa itu. Yang namanya asumsi itu harus lebih dari 2. Itu hipotesa bot. Yang ketiga, ada salah satu produk kita yang sedang viral. Kemudian yang keempat, kita sedang promo besar-besaran, tapi ternyata kode promonya banyak yang gagal. Kemudian yang selanjutnya banyak pengunjung baru yang masih bingung cara pakai e-commerce kita. Artinya UI UX-nya jelek dong. Kemudian yang terakhir, banyak pengunjung datang tapi tidak menemukan produk yang cocok. Nah, ini maybe sistem search engine-nya yang jelek gitu kan. Nah, ini diagnostik analitik ini tuh harus benar-benar dimiliki oleh semua data science. Kenapa? Karena supaya teman-teman itu bukan cuma ngoding. Sebenarnya data science itu bukan ngoding ya. Ngoding itu software development namanya. Kalau data science itu research gitu. Makanya saya tadi bilang sebenarnya lebih bagus di business knowledge. Kalau teman-teman coba perhatikan lead data scientist ya. Saya juga lead soalnya. Lead data scientist itu rata-rata itu paham bisnis banget. Tapi codingannya biasa aja. Gitu. Karena memang itu bisnisnya dulu yang ditajemin, baru ke bawah-bawahnya, baru ke statistiknya, baru ke codingannya gitu. Kalau codingan itu kan mengenai tools gitu kan. Oke, data science bukan soal tools soalnya. Kemudian diagnostik analitik, coba kita ambil yang ini ya, banyak pengunjung yang ternyata adalah bot. Nah, ini kelanjutannya, banyak pengunjung yang ternyata adalah bot. Prediktif analitiknya atau prediksi apa yang akan terjadi, ini develop sistem untuk memprediksi apakah suatu pengunjung adalah bot. Maksudnya ini prediktifnya adalah ya udah kita buat sistem yang buat ngefilter mana-mana aja yang bot. Gitu, itu prediktifnya. Preskriptifnya bagaimana cara melakukan itu? Ya udah kasih aja label atau restriksi kalau pengunjung yang diduga adalah bot. Misalnya saya.
saya pakai 2 HP. HP pertama sistem bot, HP kedua sistem asli. Sistem bot ini nanti ketika masuk ke sistem yang baru saya buat tentang bot-bot tadi, itu ke label atau ke label itu ke restriksi gitu. Ketunjuk, oh ini HP Farid sini yang kedua ini adalah bot gitu. Itu perspektifnya. Kemudian diagnostik yang kedua. Diagnostik kedua itu misalnya yang bawah, banyak pengunjung yang datang tapi tidak menemukan produk yang cocok, ya kan? Ini banyak pengunjung yang baru datang tapi tidak menemukan produk yang cocok. Prediktifnya bagaimana caranya untuk memecahkan kenapanya itu? Ya udah, kita jawab ini aja. Oh, kita coba buat deh rekomendasi sistem, ya kan? Buat rekomendasi sistem. Kemudian preskriptifnya, ya udah berikan rekomendasi produk aja yang tepat pada pengunjung agar mau beli. Nah, ini namanya adalah targeted market gitu dalam suatu machine learning. Kemudian yang kedua, predictive analytics-nya coba kita buat yang ini deh, develop sistem untuk prediksi behavior user jika diberi suatu promo. Nah, ini juga bisa nih. Ini untuk melihat bagaimana bukan habit sih, behavior, kebiasaan user ketika dikasih promo itu gimana? Apakah dia kalap untuk membeli sesuatu? Kalap itu artinya hedon, ya. Hedon untuk membeli sesuatu ketika dikasih promo atau enggak, ya kan? Nah, itu juga prediktifnya. Prediksi bagaimana cara untuk memecahkan pertanyaan tadi. Banyak pengunjung yang baru datang tapi tidak menemukan produk yang cocok gitu. Preskriptifnya gimana? Ya udah kasih promo aja deh. Ya kasih promo aja kepada pengunjung yang kira-kira akan memberikan benefit optimal. Artinya kita kasih promo benar-benar kepada orang yang berduit gitu. Atau kita kasih promo yang benar-benar kepada orang yang kalap dalam membeli gitu. Misalnya contoh perempuan kan biasa membeli ya kan, biasa shopping daripada laki-laki gitu. Oke. Sampai sini paham contoh skenario-nya yang business knowledge-nya. Habis itu kita masuk ke A/B test. Gimana teman-teman, paham? Kalau nggak paham tanya aja. Aku soalnya lebih suka ditanya daripada baca, males baca. Soalnya teman-teman tulisannya banyak gitu loh. Nanti ganggu yang lain. Ngomong aja, speak up aja. Nggak apa, nggak usah malu. Belajar untuk tidak malu. Yuk, teman-teman tanya. Cukup paham nggak? Mau bertanya. Ya, silakan, Mbak. Kalau untuk database itu masuknya ke structure data atau unstructured data ya? Oke, kalau database itu sebenarnya database itu digunakan untuk menyimpan data, Mbak. Nah, menyimpan data berarti kan artinya data apa aja yang bisa disimpan, baik itu data structure maupun data unstructured. Deal nggak gitu? Oh iya, mengerti Kak. Terima kasih. Oke. Ada lagi pertanyaan, teman-teman? Kak, izin bertanya. Ya, silakan. Tadi kan dikasih tahu kalau sebaiknya itu bisa bisnis domain knowledge. Nah, untuk seorang pemula untuk mempelajari domain knowledge itu bagaimana ya, Kak? Terima kasih. Jawabannya intern. Jawabannya intern, magangnya ke startup gitu. Kalau nggak magang, jawabannya karena supaya experience-nya ada. Kedua, coba deh teman-teman sering ikut hackathon. Hackathon itu juga banyak kok yang cash bisnis itu banyak, lumayan banyak gitu. Atau coba ikut bootcamp data Bangalore, it's okay. Kalau teman-teman menang, beasiswanya berhasil, kadang-kadang kita filter 25 orang ya. Nah, kalau teman-teman dapat ya alhamdulillah gitu. Tapi kalau enggak ya berarti belum rezeki. Gitu sih. Kalau ditanya itu jawabannya itu banyak-banyak baca sih, Mas. Gitu. Kalau buat najemin business knowledge. Banyak-banyak baca. Biasanya kalau di Indonesia tuh coba deh baca ini, CRM analisis, CTC analisis, CAC analisis, kemudian CPC analisis, marketing analisis. Coba baca itu. Nanti bakal tajam business knowledge-nya. Gitu. Cukup paham? Saya mau nanya, Kak. Ya, silakan. Boleh minta diulang yang terakhir? Marketing analisis. CPC itu klik cost per klik. Nah, itu ada yang jelasin tuh. Dia orang marketer kayaknya. Kebetulan pernah belajar dikit, Mas. Oke. Gimana? Teman-teman ada pertanyaan lagi nggak? Tadi kayaknya ada yang nanya tuh. Ada yang nanya? Ini kan saya mau nanya, Kak. Ya, silakan. Tanya-tanya aja, Rek. Ya gini, Kak.
Saya juga ada kemarin sempat baca katanya data analitik juga. Kenapa? Ada jenis analitiknya itu perspektif analitik. Terus? Nah, itu katanya banyak juga digunakan di jenis data analitik yang justru sekarang katanya banyak digunakan. Tapi saya nggak tahu perspektif analitik itu bagaimana. Perspektif. Gitu aja deh. Perspektif. Iya. Oh, perspektif itu maksudnya buat ini sih Mas. Ya, data science juga harus punya soft skill perspektif sih. Jadi buat bahasanya apa sih? Bertahan terhadap pendapatnya. Paham nggak? Jadi itu dia nahan pendapatnya gitu. Pendapatnya itu jangan sampai luntur. Soalnya nanti kan dicecer terus sama stakeholder. Gitu. Itu aja sih jawabannya. Itu soft skill sih. Oh iya. Gimana? Jadi Ada tidak masuk di dalam skema ini Pak ya, gambar jenis-jenis enggak masuk. Analisis ini. Enggak masuk. Oh. Itu soal soft skill itu. Okay. Gimana? Teman-teman ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, coba deh ketik Ya, silakan. Jadi Bang, di data science ini apakah dia cuma digunakan untuk menyelesaikan permasalahan bisnis saja, Bang? Maksudnya gimana tuh? Data science ini kan yang saya tangkap dari Abang bilang tadi, dia tuh kayak kita tuh memecahkan masalah yang terjadi misalnya dalam penjualan gitu kan, dalam bisnis yang kita lakukan gitu kan. Iya, Nah, terus? ilmu data science-nya ini apakah cuma diterapkan dalam bidang bisnis atau bisa diterapkan dalam bidang lainnya gitu, Bang? Oh, I see. Ya. Bisa diterapkan dalam bidang apapun. Kedokteran, security, government, pemerintahan, kemudian apa lagi? Otomotif juga bisa, otomotif. Banyak kok, Mas. Bisa dipakai apa aja data science itu. Jadi bukan tentang bisnis doang, bukan tentang penjualan, bukan tentang itu. Banyak kok. Tentang reliabilitas juga, kalau belajar reliabilitasnya di jurusannya. Gitu. Banyak. Nggak tentang ini doang, nggak tentang penjualan doang. Apapun itu bisa didata. Intinya harus punya data gitu. Kalau punya data pasti bisa di problem, bisa di solver gitu. Bisa dipecahkan masalahnya gitu. Gimana? Cukup? Cukup Bang, terima kasih Bang. Oke. Gimana teman-teman? Aman nggak penjelasannya? Kalau nggak aman, monggo ditanya aja. Kalau aman, coba tulis aman. Biar ku lanjut. Oke, baru dikit ya. Halo Kak, izin bertanya. Iya, silakan. Dalam data scientist itu lebih baik mana penggunaan database-nya SQL atau yang non SQL seperti MongoDB gitu? Oh, I see. Mbaknya jurusan apa, sorry? Sistem informasi. Kalau saya kan jurusan statistik ya. Artinya saya codingan saya nggak sejago Mbak, ya kan. Kalau saya sendiri saya lebih suka ke SQL ketimbang ke NoSQL. Kalau NoSQL kan repot banget tuh. Kudu ngatur entitas dan lain-lainnya gitu. Tapi mayoritas perusahaan itu SQL kok. Semuanya, nggak pernah dengar perusahaan NoSQL itu. Bahkan sekelas Google juga pakainya SQL, apa namanya, GDP kan. SQL juga itu, teratur datanya. Gitu. Oke. Ada pertanyaan lagi? Halo Kak. Yang relational database gitu ya? Ya, relational database, RDBMS. Ya, tadi ada satu orang terakhir. Kenapa, Mbak? Izin tanya Kak. Ya, silakan. Kalau SQL itu lebih mayoritas digunain lewat phpMyAdmin yang web based atau kalau kita download di PC itu untuk yang di perusahaan Kak? Wah, itu sebenarnya tanyanya ke data engineer itu. Saya kurang paham ya, Mbak ya. Kurang paham itu. Itu ranahnya data engineer itu, bukan ranahnya saya. Saya soalnya saya minta data, dia ngasih langsung gitu, dia langsung ngirim. Gitu. Saya cuma akses gitu. Kalau ditanya itu saya nggak paham.
Oke, makasih Kak. Oke, sorry ya. Oke, bisa next. Coba kita sekarang bahas yang lebih seriusnya. A/B test. Kita bahas A/B test define. Define ya, define A/B test. A/B test itu apa? A/B test adalah eksperimen terhadap dua variabel. Sebenarnya bisa lebih, ya kan? Yang dilakukan secara bersamaan untuk melihat variabel mana yang memberikan performa yang terbaik gitu. Kalau teman-teman coba buka aplikasinya, aplikasi itu tiap hari tuh, bukan tiap hari sih, beberapa semester, kayaknya setiap semester deh, setiap 6 bulan itu berganti tampilannya, UI UX-nya pasti berganti gitu. Itu kenapa? Itu adalah hal bagian dari namanya A/B test gitu. Makanya di sini pengertian A/B test adalah eksperimen terhadap dua variabel atau lebih yang dilakukan secara bersamaan untuk melihat variabel mana yang memberikan performa yang terbaik gitu. Pokoknya intinya performa yang terbaik itu tampilan yang mana atau UI UX yang mana gitu. Nah, itu juga bagian dari kerjaan data scientist gitu. Nah, performa di sini yang diukur itu adalah conversion rate, halaman mana yang menghasilkan conversion rate lebih tinggi. Sebenarnya banyak sih, bukan cuma conversion rate itu doang. Banyak sebenarnya. Sales juga mempengaruhi juga. Oke, sekarang aku punya challenging. Ini bisa jadi faktor untuk teman-teman dapat beasiswa. Di antara dua gambar ini, ya, antara Obama yang sendirian sama Obama yang ini, yang gambar putih, ya, itu kan yang bagus conversion rate-nya itu kan yang kanan, ya. Bisa kasih tahu nggak kenapa? Alasannya, karena apa? Coba teman-teman chat room, nanti saya baca. Monggo ditulis atau on mic it's okay, saya dengerin. Atribut yang simple, yang menyatu. Kalau menurut saya karena terlihat lebih family friendly Kak gitu. Apalagi kan ini sifatnya kayak buat mengajak gitu. Jadi menurut saya yang kanan lebih family friendly gitu untuk calon pemilih. Kalau to action-nya lebih jelas, tombolnya lebih kontras. Oke, tombol lebih kontras. Kalau saya di Adli Gemar di bagian sin up sama lean more. Jadi di bagian biru itu kan langsung sin up, tapi tidak tahu apa sih get involved ini. Sedangkan di bagian putih, jadi sebelum kita sin up, kita bisa tahu dulu apa sih yang di web Obama 08 itu. Oke, ya. Ada lagi? Di bagian tulisan sih Mas. Satu-satu. Ada lagi? Di bagian tulisan bottomnya itu sin up sama learn more itu lebih. Kalau learn more itu lebih berbeda sih. Oke, berbeda gimana tuh maksudnya? Lebih kalau sin up lebih apa? Biasa gitu loh. Dipakai di yang lainnya. Kalau learn more itu lebih bikin kesan unik terus beda. Kita tarik sama orang yang mau ngakses situs-situ Mas. Gitu maksudnya ya? Iya. Oke. Ada lagi? Kalau saya di ini Kak, di gambar juga lebih relate gitu dari kepercayaan, terus kayak lebih mengayomi sama dari ya yang sit up sama learn more juga sama berpengaruh karena learn more tuh membuat kita tuh jadi lebih penasaran, pengen tahu. Oke. Ada lagi teman-teman? Jawabannya keren-keren. Sama ini Kak, kalau sign up itu seolah kita memaksa si usernya gitu, jadi belum tahu apa-apa harus sudah sign up duluan gitu. Jadi nggak bisa mengeksplor lebih jauh. Oke, sih. Gimana? Ada lagi teman-teman? Atau cukup? Atau ada di chat ya? Secara tampilan, yang kanan family approach, yang kiri leader approach. Dari sisi penggunaan menggambar kekeluargaan, lebih family friendly, secara tampil lebih bersih. Alasannya karena lebih mengayomi, yang disampaikan lebih friendly. Mungkin tambahan, Mas. Ya, silakan. Kalau mungkin dari saya sendiri sih, kalau yang pertama yang get involved itu mungkin dari pemilihan warna ya. Jadi belah kanan yang warna lebih ke grayscale dia lebih ringan nanti kalau diakses baik menggunakan smartphone ataupun menggunakan laptop. Sebagai tambahan aja. Oke sih. Cukup ya. Jadi semua jawaban teman-teman itu benar. Karena kan, tapi jawaban yang paling objektifnya adalah pertama, coba teman-teman perhatikan fotonya.
ini foto Obama sama keluarganya. Sedangkan ini foto sendirian. Sedangkan di filosofi leadership, ya, di filosofi leadership pemerintahan, ya, atau di filosofi leadership pemerintahan, bukan perkantoran ya, bukan bisnis, tapi pemerintahan. Di filosofi pemerintahan, leader pemerintahan itu adalah bagaimana mereka itu memimpin hal yang kecil dulu, contohnya keluarga, gitu. Jadi kan presidennya adalah sayang sama keluarga, maka dia otomatis sayang terhadap rakyat-rakyatnya. Kemudian filosofi kedua, coba teman-teman perhatikan, ini warnanya abu-abu, ya kan? Warna hitam putih, sedangkan ini berwarna, ya kan? Kalau di sini di US sana, kebetulan saya juga work di US, kalau yang di kanan itu warnanya kan hitam putih. Di sini Obama itu kan kulitnya kulit hitam, ya kan? Untuk dari itu dia warnanya black white. Supaya apa? Supaya melebur terhadap supaya gini bahasanya, supaya pandangan atau visioner dari pemerintahan ke depan itu tidak ada yang namanya black white itu. Itu visioner filosofi kedua. Kalau di sini kan kelihatan tuh, ya kan? Kemudian di sini juga yang sebelah kiri juga kebanyakan bendera Republik, ya kan? Demokrat. Itu. Jadi artinya lebih condong mewakili terhadap partai-partainya, bukan condong terhadap menjadi pemimpin suatu negara. Gitu. Itu perbedaan filosofinya. Kalau dari teknikalnya, teman-teman coba perhatikan, ini ada sign up, di sini ada learn more. Benar tadi yang jawab learn more itu lebih lebih membuat orang atraktif, penasaran gitu kan. Ini learn more apaan gitu kan. Daripada sign up. Kalau sign up orang-orang udah tahu, oh sign up itu otomatis you ngasih atau you masuk gitu kan, you masuk ke sistem dia. Gitu, itu sign up. Di situ aja sih perbedaan, itu teknikalnya, tadi filosofinya gitu. Perbedaan di dua itu. Kemudian kita coba next. Sebentar. Sorry. Sekarang yang ini, coba teman-teman pilih yang mana yang terbaik, yang kanan atau kiri. Tulis kanan atau kiri gitu aja. Nanti sama alasannya deh, biar seru, biar rame. Monggo, kanan atau kiri, beserta alasannya. Kanan sih. Kanan lebih apa ya? Tidak kaku aja sih, kalau kotak kayaknya kaku. Oke, kotak tuh kaku. Oke. Itu jawabannya. Sama iya, kayaknya. Kanan karena UI lebih minimalis, karena tampilan produk lebih besar. Sama ngikutin warnanya. Jadi lebih bagus kanan. Iya. Rata-rata jawabnya kanan ya? Yang kanan. Nggak ada yang kiri. Iya, nggak ada yang kiri berarti. Oke, kanan. Oke, thank you. Berarti buat referensi saya juga ke depannya kalau buat UI UX, buatnya bener. Oke, rata-rata kanan ya, nggak ada yang kiri ya. Kalau kotak itu kayak kaku gitu ya, teman-teman. Kiri lebih terstruktur. Ada yang jawab kiri berarti. Ini orang sendirian jawab kiri. Oke, dia beda sendiri, nggak apa-apa. Orang konvensional, Mas. Iya, bisa jadi. Kanan lebih bervariasi, lebih menarik, permainan warnanya buat lebih meriah. Oke, mayoritas itu kanan ya teman-teman, daripada kiri. Eye catching. Oke, thank you teman-teman jawabannya. Bisa jadi referensi saya juga ke depannya kalau pakai bulat. Oke, udah itu aja. Kemudian sekarang kita coba masuk ke impact. Impact dari A/B test itu sebenarnya banyak ya teman-teman. Impact dari A/B test itu banyak. Contohnya apa? Gimana caranya supaya penjualan naik? Kemudian gimana caranya supaya yang regis itu banyak? Kemudian gimana caranya supaya brand kita lebih dikenal? Kemudian gimana caranya supaya tampilan kita itu lebih membuat orang lifetime screen-nya itu, atau dalam tanda kutip manja-manjaan di depan kameranya, di depan layarnya itu lama gitu kan. Itu kayak TikTok tuh. TikTok tuh UI UX itu mantap gitu. Padahal dulu tuh jelek banget kalau teman-teman tahu. Dulu kan sebelum TikTok tuh namanya apa ya? Saya lupa. Ada yang tahu nggak? Musical.ly. Dulu namanya Musical.ly. Sekarang namanya TikTok. Dulu Musical.ly itu
lebih nggak, orang nggak tahu. Cuma sekarang namanya TikTok, UI UX-nya diganti, branding slogannya juga diganti, berubah semua gitu. Impact dari A/B test tadi yang saya sebut, naikin penjualan, branding awareness-nya jadi scaling, upscaling, kemudian regis banyak, lifetime screen-nya juga lebih lama, itu impact-nya ya. Di sini kalau teman-teman coba perhatikan, yang sebelah kiri itu conversion rate-nya itu 20%, yang sebelah kanan 5%. Yang dipilih yang kanan. Kenapa? Udah jelas, karena angkanya lebih tinggi, 25% conversion rate-nya daripada yang kanan. Gitu. Kemudian kalau teman-teman tanya, kenapa A/B test? Ya kan? Jawabannya itu sebenarnya ada banyak. Cuma saya simpulkan ada 4 aja. Alasan A/B test, alasan kita melakukan A/B test terhadap UI UX. Ya. Pertama, alasan pertama itu traffic tinggi sejalan dengan CTR tinggi. Gitu. Jadi ketika orang-orang masuk ke sistem kita, UX-nya enak, bahasanya lebih mudah dimengerti oleh orang-orang awam, kemudian UI-nya juga eye-catching, jadi orang-orang manja, ngeliat matanya, ibarat kata nggak burem, pokoknya enak lah, enak dilihat lah, soft gitu ya kan, UI-nya. Nah, itu akan membuat orang-orang lebih lifetime screen-nya lebih lama, otomatis traffic-nya tinggi dong, ya kan. Nah, jangan sampai teman-teman membuat A/B test atau membuat UI UX, ya kan, membuat UI UX kemudian melakukan pengolahan data yang disebut dengan A/B test, ya trafficnya tinggi nih, tapi CTR-nya rendah. Jangan sampai kayak gitu. Kalau kayak gitu itu kayak teman-teman itu bahasanya kan teman-teman kalau ngebuka bisnis ya atau ngebuka startup itu kan harus yang datang rame tapi yang beli juga rame gitu kan. Jangan sampai yang datang rame tapi nggak ada yang beli. Ya kalau kayak gitu kan kayak ember bolong, diisi terus sama air tapi nggak bakal penuh, ya orang embernya bolong gitu. Itu alasan pertama kenapa kita harus melakukan A/B test. Kemudian alasan kedua itu supaya kita tuh dapat melakukan dampak yang besar terhadap perubahan yang kecil. Kalau teman-teman belajar di kuliahnya itu ada yang namanya Pareto, diagram Pareto, ketika teman-teman melakukan perubahan 30%, maka akan melakukan impact yang besar sebesar 70% gitu. Nah, intinya di situ. Kedua itu ya, bagaimana caranya kita untuk mendapatkan impact yang besar tetapi perubahannya kecil. Itu A/B test. Kemudian yang ketiga, teman-teman itu dapat membantu teman-teman membuat data driven decision. Itu apa? Itu adalah decision making gitu. Jadi teman-teman itu paham what next-nya itu, apa selanjutnya itu teman-teman paham gitu. Ya kan? Kayak contoh gini. Tampilan pertama kayak gini, tampilan kedua kayak gini. Yang tadi yang Obama tadi kan. Obama itu yang kiri sama kanan. Nah, yang kiri itu yang tadi yang ini. Nah, ini itu tujuannya sebenarnya kalau teman-teman tahu supaya Obama itu ini pertama kali Obama nyalon ya. Kalau di US itu ini sama kayak Indonesia, beberapa KTP yang menyalonin dia sama kok. Cuma bedanya ini pakai sistem email gitu. Nah, Obama ini pertama kali nyalon itu tuh supaya dapat email orang-orang supaya mendukung dia, itu gimana caranya? Nah, dia buat ini dua sistem ini. Sistem pertama ini emailnya sedikit. Sistem kedua naik sebesar 13% gitu. Nah, berarti padahal kalau teman-teman coba perhatikan antara kiri sama kanan. Ya, teman-teman perhatikan di kiri sama kanan. Ini siapa yang berisik sih? Sebentar ya. Ini yang kiri sama kanan, perbedaannya itu padahal sedikit sekali. Perbedaannya cuma di gambar doang. Sama ini, sama kotakan ini. Ini sign up, ini learn more. Ya kan? Makanya untuk dari itu, kita harus melakukan yang namanya A/B test. Gitu. Oke, sebentar. Nah, terakhir, memudahkan pengunjung. Artinya supaya pengunjung-pengunjung awam, ketika masuk ke sistem, itu mereka itu dapat melakukan atau dapat surfing, berselancar dengan mudah gitu. Artinya dia nyaman terhadap tampilannya, terhadap UI UX-nya, perjalanan sistemnya gitu. Ini klik apa, keluarnya apa kayak gitu, dia nyaman. Nah, itu alasannya kenapa kita harus melakukan A/B test terhadap gitu. Kalau teman-teman perhatikan Bukalapak itu berkali-kali ngubah UI UX.
Kemudian ini, sekarang caranya, solve-nya ya, handle. Bagaimana caranya untuk meningkatkan meningkatkan impact A/B test-nya itu. Ada 8, saya tulis ada 8 aja. Yang pertama, prioritaskan halaman potensial. Ini harus diprioritaskan, halaman potensial yang mana, ya kan? Artinya gini, ketika teman-teman membuat sistem ini kan dia mau dapetin email nih, si Obama, ya kan? Nah, maka yang potensial yang mana? Yang potensial otomatis halaman yang ini, ya kan? Halaman muka awal, ya kan? Ini digunain buat apa? Digunain buat ketika teman-teman klik learn more, dia itu langsung masuk ke Google, gitu. Google kan itu ada emailnya. Nah, itu prioritaskan halaman potensial, ya kan? Ini sebenarnya tergantung tujuan. Nah, makanya masuk ke nomor dua. Nomor 2 tentukan tujuan utama, gitu. Tujuan utama teman-teman apa? Kalau Obama tadi kan mau dapetin email, ya kan? Kemudian kalau teman-teman mau naikin sales, ya udah berarti gambar pro yang tadi kan ada HP yang ada background-nya. Nah, itu berarti yang kudu diganti tampilannya. Nah, itu harus melakukan A/B test juga gitu. Baik lagi tergantung tujuan. Kalau tujuannya sales ya berarti kudu diubah gambarnya. Kalau tujuannya buat narik traffic doang, gambarnya itu harus lebih manja, lebih eye catching gitu kan, atau lebih mudah gitu. Dan lain-lain pokoknya tergantung tujuannya. Kemudian yang ketiga itu buat hipotesis. Hipotesis itu apa? Hipotesis itu adalah asumsi. Teman-teman harus asumsi dulu. Asumsinya kayak apa? Kayak tadi, yang ada gambar 2 tadi kan Obama kiri sama kanan. Nah, yang kanan itu asumsi kita, oh ini kekeluargaan. Obama ini terlihat seperti orang yang mengayomi keluarga, kan? Itu hipotesanya. Kemudian hipotesa keduanya, itu yang stand up itu kenapa harus stand up gitu kan? Kenapa nggak kita ganti? Nah, itu juga hipotesa gitu. Tapi yang perlu teman-teman perhatikan, ini masuk ke 4 ya. Masuk ke 4, pilih variabel uji coba. Maksudnya variabel uji coba adalah jangan teman-teman melakukan A/B test tetapi variabelnya banyak gitu. Kalau bisa 2 aja udah cukup. Gitu. Kenapa? Gitu jawabannya. Karena ini loh. Nih nomor 2 nih. Mendapatkan dampak besar ketika melakukan perubahan kecil. Itu tujuan dari A/B test itu. Gitu. Oke, jangan semua teman-teman bahasanya gini, ketika teman-teman mencoba untuk audiens disuruh milih gambar mana yang bagus di kiri atau kanan. Misalnya kiri itu gambar penguin lagi berenang, gambar kanan itu penguin lagi bukan penguin, macan lagi merekam. Nah, itu kan gambar yang berbeda banget ya kan. Itu nggak bisa dilakukan A/B test. Kenapa? Soalnya beda banget gitu kan. Kalau bisa gini, yang kanan penguin lagi berenang, yang kiri penguin lagi makan. Nah, itu baru bisa di A/B test. Gitu, supaya apple to apple, supaya make sense gitu. Itu pilih variabel jawabannya. Kemudian yang kelima, itu buat versi tandingan. Versi tandingan tadi harus ada 2, minimal 2 gitu. Kemudian ke-6, gunakan A/B test testing pool. Banyak ini ada testing pool itu. A/B test testing pool itu ada optimize, kemudian ada crack, kemudian ada apa lagi? Saya lupa. Ada banyak loh pokoknya, saya lupa. Saya biasa pakai optimize. Atau kalau di website itu biasa juga apa ya? Website apa sih itu yang gampang dibuatnya, saya lupa. Itulah. Nomor 7, dapatkan feedback dari pengguna. Ini jangan lupa, nomor 7 sama nomor 8 ini jangan lupa. Gitu. Nomor 7, itu dapatkan feedback dari pengguna. Jadi ketika teman-teman melakukan yang namanya A/B test, teman-teman juga harus dapat feedback-nya dari pengguna. Pengguna ini merasakan apa ketika kita lakukan perubahan interface-nya. Gitu. Misalnya dia mengatakan, Mas, ini warna hijaunya terlalu terang, nggak soft. Gitu kan. Itu juga feedback. Gitu. Supaya apa? Supaya kita ketika melakukan upgrade, ya udah kita turutin aja sesuai dengan kemauan mayoritas. Gitu. Kemudian nomor 8, jangan fokus data kuantitatif aja. Nah, ini juga wanti-wanti ke teman-teman. Teman-teman jangan cuma menggunakan data kuantitatif atau data angka gitu. Alasan kenapa? Soalnya bukan belum tentu sih. Saya nggak bisa bilang belum tentu. Hal kualitatif itu juga perlu gitu. Kayak contoh soal selera, soal perspektif. Nah, itu kan hal kualitatif. Nah, kuantitatif itu kan soal ini orang ketika mencet yang kanan itu berapa kali, orang yang kedua mencet yang kanan, yang kiri itu berapa kali, itu kuantitatif. Artinya berapa banyak yang ngeklik di sebelah kanan, gambar sebelah kanan, dan berapa banyak orang yang ngeklik di gambar sebelah kiri. Gitu, itu data kuantitatifnya. Gitu. Itu cara tingkatin impact A/B test-nya. Ini habis ini kita step by step A/B test, gimana caranya untuk A/B test by data gitu. Teman-teman sampai sini ada pertanyaan? Halo? Any question?
Belum, Mas. Belum. Cukup jelas kah? Bisa contoh. Bisa tulis di chat jelas. Oh, ini ada pertanyaan sih. Mbak Monica Pratiwi. Dari contoh yang diberikan sepertinya A/B test banyak dilakukan untuk menguji atau riset di UI UX. Apakah A/B test untuk bisa? A/B test itu bukan cuma diimplementasikan di UI UX. Berhubung saya data scientist yang nge-handle di UX UI, ya kan? Makanya saya ngejelasinnya yang UI UX, nggak mungkin ngejelasin yang lain gitu, supaya bisa ngejawab pertanyaan teman-teman juga. Gitu. Jawabannya bisa, Mbak Monica. Kayak contoh gini, misalnya di bank ya, di bank itu misalnya ada data tentang orang-orang yang gajinya di bawah UMR, ya, apakah layak diberikan pinjaman sebesar 2 juta, ya kan? Otomatis A/B test-nya adalah gimana caranya? Ya udah, A/B test pertama, yuk kumpulin orang-orang yang di bawah UMR, ya kan? Kemudian kasih pinjaman 2 juta, tapi itu dibelah 2, artinya yang gagal bayar sama yang berhasil bayar, gitu. Itu dibagi 2. Kemudian habis bagi 2, kira-kira bener nggak nih asumsi kita? Ya, asumsi mana? Asumsi yang tadi yang saya omong, orang-orang yang gajinya UMR itu belum nggak pantas dikasih uang pinjaman 2 juta, gitu. Mungkin di bawah 2 juta kayak gitu. Itu misalnya aja ya. Gitu. Jadi bahasanya itu A/B test itu digunakan untuk menajamkan atau memvalidasi hipotesa atau asumsinya, gitu. Memvalidasi asumsi lah, dia gitu. Itu gunanya A/B test. Gitu, Mbak Monik. Ada pertanyaan lagi? Pak, kalau dihubungkan dengan ilmu statistik, ya kan ada apa terus C-square, t-test gitu ya. C-square itu. Ya. Itu bedanya sama itu apa ya? Iya, nanti aku jelasin. Masih ada lagi PPT-nya. Oh ya, siap-siap, Pak. Kalem. Oke, ada lagi teman-teman? Ada lagi? Kalau aman, tinggal tulis aman. Kalau nggak aman, artinya teman-teman masih ganjel, masih ada pertanyaan, monggo ditanyakan. Ada nggak pertanyaan? Atau nggak ada? Sampai sini aman, Mas. Oke, sampai sini aman ya. Aman. Oke. Sekarang kita coba belajar step by step A/B test. Gimana caranya supaya teman-teman itu step by step A/B test-nya itu supaya teman-teman jadi DS, kemudian teman-teman saya doain deh supaya teman-teman jadi DS deh. Supaya goals life-nya itu it's okay gitu. Oke. Coba sekarang aku jelasin step by step-nya gimana cara A/B test. Jadi itu step by step A/B test itu sebenarnya ada 4. I think 4 kalau nggak salah ya, 4 atau 5 gitu. Ada eksperimen, metrik, eksperimen. Ini teman-teman lihat nih eksperimen. Oh, nge-lag. Ada metrik, nih metrik. Kemudian ada timing and analyze, berarti ada 4 benar. Nah, step by step yang pertama dari A/B test adalah eksperimen. Eksperimen itu apa? Eksperimen ya eksperimen artinya adalah menguji suatu asumsi teman-teman. Jadi teman-teman punya asumsi kemudian diuji. Nah, pengujiannya itu disebut dengan eksperimen. Oke. Di dalam suatu bab eksperimen di dalam suatu A/B test itu terbagi menjadi 4. Teman-teman harus bagi jadi 4. Pertama, apa nama eksperimennya? Kedua, definisikan hipotesa teman-teman. Ketiga, siapa partisipannya. Keempat, variabel apa yang akan teman-teman uji. Gitu. Nah, pertanyaan eksperimennya itu ada jawabannya. Jawabannya misalnya adalah kita buat nih, misalnya kita startup baru nih, ya kan? Kita punya startup baru. Nama startupnya misalnya Aprau, misal. Ya kan? Aprau itu buat suatu aplikasi baru, aplikasi tentang agriculture, ya kan? Agriculture, kemudian buat sistem, buat aplikasi. Nah, dalam suatu aplikasinya itu pasti akan ada yang namanya UI UX. Nah, UI UX-nya otomatis baru dong. Ya, ketika UI UX baru, itu juga harus diuji dulu, di A/B test lagi. Nah, A/B test-nya namanya adalah ini, A/B test new design for register web view. Kita buat tampilan pertama otomatis kan regis, ya kan, pendaftaran. Nah, pendaftarannya itu juga harus tampilan pendaftaran itu juga harus ada A/B test-nya. Supaya apa? Supaya tadi yang balik yang Obama ini loh. Nih, supaya orang-orang itu mau nitipin emailnya atau masukin atau login ke sistem kita. Dia emailnya apa? Nah, ketika kita dapat emailnya, kita langsung kasih promo aja ke dia. Bahasanya gitu. Makanya teman-teman jangan asal masuk ke sistem. Kenapa? Soalnya sistem itu nyimpen email teman-teman gitu. Baik teman-teman pakai Google atau pakai apa gitu. Nah,
ini eksperimennya namanya ini, ya kan? A/B test new design for registration. A/B test untuk desain baru di dalam suatu patch namanya registrasi, gitu. Kemudian yang kedua, definisikan hipotesa, definisikan asumsi kita. Asumsinya apa nih, ya kan? Nah, asumsinya itu kita buat new design will increase the conversion rate. Desain yang baru itu dapat meningkatkan conversion rate-nya itu CTR-nya. Ya kan? Gimana? Itu asumsi kita. Otomatis ketika kita membuat UI UX, otomatis kita langsung pede dong. Ya nggak? Optimis ya kan? Pede banget, biasanya banyak kita orang-orang UI UX yang pede gokil tuh. Dia langsung ngomong, ini pasti berhasil ini. Soalnya desainnya family friendly, eye catching, warnanya soft gitu kan. Dengan kepedean dia, padahal ketika dites ke masyarakat, ya ke user yang lainnya, zong. Ya kan? Tapi tentu kita perlu yang namanya asumsi, perlu hipotesa gitu. Nggak apa-apa hipotesa yang tadi saya omong, pede, nggak apa-apa. Nih, hipotesanya kayak gini, pasti desain kita yang baru ini bakal meningkatkan CTR-nya, conversion rate-nya gitu kan. Kemudian sebab yang baru, siapa partisipannya? Partisipan yang akan mengikuti A/B test-nya adalah user that visit registration web view. User yang berkunjung ke page website kita pada bagian registrasi gitu. Berarti kan siapapun, entah orang tua, orang muda, bayi, balita dan lain-lain. Kemudian yang terakhir, variabel apa yang akan kita uji, ya kan? Variabel yang diuji adalah existing design and new design. Desain yang udah ada sama desain yang baru, desain yang lama sama desain yang baru gitu. Itu yang diuji. Kita uji nih, mana bagusan mana gitu kan di dalam suatu A/B test. Ketika kita uji, masuk ke yang namanya metrik. Metrik ini adalah pengukuran. Jadi ketika teman-teman sudah membuat ini, ya eksperimennya, ya tampilan eksperimennya atau gagasan pikiran eksperimennya, kemudian teman-teman melakukan yang namanya matrix. Matrix ini apa? Matrix ini adalah pengukuran, gitu. Kira-kira tingkat keberhasilan, pengukuran tingkat keberhasilan dari eksperimen teman-teman, gitu. Itu berapa tingkat keberhasilannya? Nah, itu terbagi menjadi 3. Ada yang namanya macro conversion, ada micro conversion, sama vanity metric, gitu. Ada 3. Yang pertama, macro conversion. Macro aja artinya besar, ya kan? General. Nah, metrik yang sangat bersentuhan dengan hipotesa. Artinya, dia itu adalah tolak ukur keberhasilan yang bersentuhan langsung terhadap hipotesa yang ini. Ini kan kita hipotesanya bahwa desain yang pertama, new design yang baru, itu akan meningkatkan conversion rate. Gitu. Nah, micro conversion-nya berarti adalah completed registration atau seberapa komplit atau seberapa lancar orang itu masuk atau regis terhadap sistem kita. Gitu. Seberapa banyak nih completed registration-nya, ya kan? Yang regis sampai komplit. Ya kan, itu mikronya. Mikronya atau yang lebih kecilnya itu adalah metrik yang mengukur aksi lain yang disebabkan dari perubahan variabel. Ini maksudnya apa? Ini adalah hal-hal yang mendukung, teman-teman. Bukan mendukung sih, sekunder. Hal-hal sekunder. Kalau ini primer, ya, karena langsung bersentuhan terhadap hipotesa. Kalau micro conversion itu adalah hal-hal yang sekunder. Contohnya gini, misal aja ya. Nih, ini kan ada UI UX, ya kan? UI yang pertama, misalnya nggak ada videonya. Nggak ada klikan videonya. UI yang kedua, misalnya ada animate videonya, ada GIF-nya, video singkatnya itu, entah 3 detik atau 4 detik. Ya kan? Video tentang dia perkenalan, atau bertindak seperti family care, ya kan? Nah, itu kan mungkin ada perbedaan itu ketika orang-orang lihat, oh, ini ketika ada videonya, orang-orang lebih regis, ya kan? Lebih melanjutkan ke complete registered gitu. Kalau nggak ada videonya, orang-orang lebih bosan, lebih boring, ya kan? Nah, itu namanya micro conversion. Itu sebab akibatnya itu karena hal yang sekunder. Hal yang sekunder apa? Bisa kita tempelin video supaya orang-orang itu lebih terpengaruh, ya kan? Itu mikronya. Kemudian ada vanity metric. Vanity metric ini adalah metrik pendukung. Ini ada page views. Ini cuma ini aja sih, kayak apa ya? Bahasanya itu kayak orang yang cuma ngeklik tapi nggak bertindak apa-apa. Page views aja. Itu vanity metric, metrik pendukung. Kayak bahasanya, nah kan gini teman-teman. Ketika teman-teman coba buat iklan ads di IG, ya, di Instagram ads atau di FB ads, itu kan ada yang namanya jangkauan. Nah, jangkauan itu kan berarti kan sampai menjangkau mana nih iklan kita?
tapi orang itu nggak sampai ngeklik, nggak sampai interest. Nah, itu disebut dengan vanity metric, gitu, jangkauannya. Oke? Sampai sini paham nggak? Sampai metrik? Paham, teman-teman? Sampai metrik? Halo? Anybody home? Aman. Aman ya? Serius aman? Aman. Oke. Gua ngeri nggak aman nih. Kalau nggak aman, bilang aja. It's okay. Aku jelasin. Oke, sekarang kita coba bahas yang ketiga ya. Bagian yang ketiga dari step by step A/B test itu ada yang namanya timing and analyze. Oke. Timing itu artinya waktu, analyze itu analisisnya. Nah, analisis tadi yang teman-teman ada orang nanya tentu yang TTS Chi-square, yang statistik banget lah, gitu ya kan. Itu disebut dengan analyze. Nah, timingnya, teman-teman juga perlu memperhatikan timingnya. Bahasa gini, jangan sampai teman-teman melakukan A/B test tapi nggak ada timingnya. Artinya teman-teman melakukan A/B test terus tuh, nggak kelar-kelar, gitu kan. Itu jangan sampai. Kenapa? Soalnya kan memang trennya orang terhadap aplikasi kita itu kan pasti kan fluktuatif ya, berubah-ubah, dinamis ya kan. Nah, makanya teman-teman harus punya timingnya juga. Misalnya, oh timing kita kalau A/B test ini, kita coba deh 3 bulan. 3 bulan survive user selama 3 bulan. Itu kayak apa? Klik-klikannya. Nah, di situ disebut dengan timing. Nah, di dalam satu timing itu terbagi menjadi 2. Ada ukuran sampel sama seasonal effect. Oke. Ukuran sampel itu adalah seberapa banyak ukuran sampel itu kayak gini. Kira-kira kan nggak mungkin dong teman-teman kayak cuma punya sampel asal jeplak nih ngomong. Gua mau nih Rich semua user yang masuk ke sistem kita yang kita pakai. Kan itu goblok namanya. Bodoh itu namanya kan. Ngapain pakai semua user? Sampel aja. Sampel itu udah mewakili, ya kan. Rumus dari sampel itu apa? Tanya anak-anak statistik. Rumusnya itu N per N plus N pangkat P. Itu rumusnya ukuran sampel. Nah, dari suatu ukuran sampel, kita tahu alasannya, ya kan, summary-nya. Ya kan, nggak mungkin kita langsung ngambil populasinya, ya kan. Nah, itu disebut dengan timing juga. Kemudian ada seasonal effect. Seasonal effect ini adalah waktu yang berseasonal. Yang tadi saya ngomong, nggak mungkin kita ngebuat pengujian A/B test itu sampai bertahun-tahun. Ya kan nggak mungkin. Karena apa? Karena tadi sifatnya manusia itu fluktuatif, dinamis. Itu makanya disebutnya seasonal effect. Gitu. Efek dari seasonal, efek season, efek musiman. Gitu. Kemudian kalau analisis itu kita bisa menggunakan berbagai macam hipotesis testing. Pengujian hipotesis untuk mengambil keputusan. Itu ada t-test. T-test ini digunakan ketika teman-teman melakukan pengujian A/B test ketika sampelnya itu kurang dari 30. Tapi ketika lebih dari 30, teman-teman pakai z-test. Gitu. Kemudian kalau 2, ANOVA. ANOVA itu analysis of variance. Itu analisis lebih dalam sih sebenarnya. Teman-teman nggak perlu tahu lah. Bahasanya teman-teman cukup tahu pengujian 2 aja, A/B test aja itu udah cukup sebenarnya. Chi-square juga ya 11-12 sama t-test, cuma bedanya Chi-square itu digunakan ketika antara data kategorikal dengan data numerikal gitu. Artinya apa? Artinya lebih dalam lagi. Bentar, kita codingan langsung aja. Sampai sini paham nggak? Habis ini aku ajarin. Thank you. If you any question, can direct for my LinkedIn or getting my email. Atau teman-teman bisa langsung tanya ke data Bang Alor gitu, ke IG-nya. Kan itu banyak IG-nya informatif kan, insight-nya banyak, insightful. Teman-teman ada pertanyaan nggak sampai sini? Atau aman? Gimana? Izin bertanya, Kak. Saya pernah mengikuti usability test untuk tampilan website. Nah, di situ tuh saya diwawancara, jadi bukan cuma dilihat dari klik seberapa banyak pengunjung yang klik buat regis gitu, tapi diwawancara juga. Kalau itu masuknya A/B test atau lebih ke observasi? Masuk A/B test itu tetap. A/B test itu bukan soal tentang new regis, Mbak siapa soalnya namanya? Amelia. Nah, A/B test itu bukan soal tentang new regis, Mbak Amel. A/B test itu tentang pengujian mana yang lebih baik gitu.
apakah A/B test juga gini nih. Kalau teman-teman perhatikan ya, promo itu kenapa ada waktunya? Itu juga A/B test itu. Hasil dari A/B test itu juga itu. Promo kenapa ada waktunya ya kan? Kayak ada promo tapi waktunya cuma 2 hari gitu ya kan? Itu A/B test. Kalau promonya itu diterus-terusin sampai selama-lamanya ya kan? Itu namanya bukan A/B test, itu namanya startup on gitu. Gitu sih jawabannya itu. Baik, Karena Kak, A/B terima test itu. kasih. Oke. Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi, teman-teman? Ya, silakan. Tadi ada yang aku. Silakan. Tadi gue lihat ada yang namanya aku. Dia jawab aku. Ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada, kita coding. Permisi, kalau mau tanya. Ya, silakan. Ini data hasil A/B test ini bisa digunakan untuk training machine learning nggak sih, Mas? Terima kasih. Training machine learning. Ini data sebagai untuk modeling machine learning itu. Bisa, tetap bisa. Bisa. Oh, ya, terima kasih. Oke. Udah, nggak ada yang nanya lagi? Atau ada? Permisi Mas, mau tanya boleh nggak? Silakan. Aku masih bingung tentang yang bagian penentuan sampel tadi Mas. Kan misal kita udah nentuin sampel kita semisal 500 gitu Mas. Terus 500 itu kita split jadi 2 sama besar buat desain yang lama, terus separuh lagi buat desain yang baru, atau kita acak gitu Mas? Kayak gitu Mas maksudnya. Jadi itu sampel juga sifatnya itu bukan milih, bukan kita bagi 50-50, enggak gitu. Kita milihnya random. Jadi bodo amat. Nanti kita buat sistem buat codingan, buat ngambil sampelnya. Nah, biarin codingannya itu yang ngambil sampelnya secara rinci gitu. Jadi kita nggak bisa ngatur 50 yang 50. Misalnya gini ya, kayak pikiran Mas gini ya, 50 gambar yang kiri, 50 gambar yang kanan, gitu nggak? Iya Mas, gitu. Nah, kalau gitu ya nggak ada jawabannya lah, kan sama-sama seimbang. Oh iya. Maksudnya dikasih terus dia bakal ngeklik atau enggak gitu loh Mas maksudnya. Oh, user test maksudnya. Iya. Kalau user test itu nggak bisa sih Mas. Nggak bisa kita user test kayak gitu tuh. Soalnya kita sebenarnya tergantung. A/B test itu sebenarnya secara tidak sadar Mas. Itu yang perlu Mas tahu. Secara tidak sadar. Jadi user itu nggak sadar kalau itu dilakukan A/B test. Gitu. Kayak contoh, kok tiap hari aplikasi upgrade mulu sih? Nah, itu A/B test, hasil dari A/B test. Gitu. Berarti tiap orang itu dikasih desain yang beda-beda gitu ya Mas, di dalam satu waktu yang sama atau gimana? No. Waktunya tiap orang desainnya sama, cuma itu kira-kira ada peningkatan nggak, ada penurunan atau peningkatan nggak ketika dilakukan upgrade UI UX gitu. Ketika dia upgrade misalnya orang itu lebih explore lebih lama, berarti kan orang itu betah terhadap aplikasi kita. Nah, itu berarti A/B test kita berhasil. Tapi ketika orang itu menurun penjelajahan di aplikasi kita ketika kita upgrade UI UX yang baru, berarti kita A/B testnya yang salah gitu, atau ya A/B testnya salah gitu, buruk gitu sih Mas. Oke. Baik Mas, makasih banyak, ngebantu banget. Ada pertanyaan lagi atau cukup? Sampai jam berapa sih, aku lupa. Tulis aman dong kalau jelas gitu, biar aku enak gitu ngejelasinnya, biar nggak ngutang, kelihatan ngutang banget, kelihatan aman Mas, aman. Mas, mau tanya sedikit Mas. Iya, silakan. Untuk yang ingin menguji A/B test tapi dia belum bekerja di suatu kantor data scientist, itu gimana Mas? Datanya kita dapat dari mana? Datanya itu ya dapat dari, sebenarnya kerja dulu sih Mas, nggak bisa Mas kalau ngomongin, soalnya kan data itu kan data dari web. Kalau mau gini, Masnya buat website sendiri ya, tapi terus tampilannya itu tiap 3 bulan sekali beda-beda gitu, Mas ganti-ganti. Kira-kira mana yang lebih oke itu? Mana yang berarti nggak ada bank datanya gitu, kayak data ekonomi gitu? Setahuku nggak ada Mas ya. Oh iya. Setahuku nggak ada. Setahuku loh Mas. Coba sampean searching-searchingnya nggak apa-apa. Setahuku nggak ada. Gitu. Makasih Mas.
Oke, cukup ya. Kita coba sekarang codingan. Kelihatan? Kelihatan nggak codingannya? Belum Masih PPT. Cari. Udah kelihatan? Udah kita Google Colab. Iya, Google Colab emang. Bentar. Oke. Tes kedengaran suara saya? Dengeran Mas. Oke, aman ya. Ini codingannya eksperimen desain. Teman-teman coba bisa ini saya taruh di GitHub saya. Ini GitHubku. Nih, ini GitHub-nya. Saya taruh di komen linknya. Tuh. Salah ya. Bentar. Everyone satu. Udah ya. Sekarang udah codingan ya? Udah codingan belum? Udah Mas, udah. Udah. Oke. Langkah pertama, teman-teman masuk ke Google Colab-nya. Paham kan masuk ke Google Colab tinggal gini dong kok. Tulis Google Colab. Gini ya, tulis Google Colab, kemudian enter aja. Nanti yang ini klik ini nih. Atau klik yang bawah juga bisa kayaknya. Pokoknya klik aja. Coba klik ini deh, Google Colab. Nanti ketika diklik, keluarnya itu kayak gini. Ya. Biasanya kalau pengguna baru disuruh daftarin atau disuruh login dulu ke Gmail-nya. Gitu. Setelah itu, klik ini aja nih, notebook baru. Diklik aja notebook baru. Kemudian nanti, sebentar. Nah, bentukannya gini. Nah, ngodingnya di sini. Gitu. Oke? Gitu aja. Nah, saya balikin ke sini. Langkah pertama, teman-teman import library dulu. Oke. Yang diimport apa aja? NumPy, Pandas, Seaborn sebenarnya optional. Di sini soalnya saya cuma mau nampilin datanya, visual datanya. Oke, saya jelasin. Pandas itu digunakan buat analisis data. Ya, baik teman-teman mau melakukan group by, Pandas frame, nge-read data, ya ngebaca data maksudnya, nge-merge data, memanipulasi data, dan lain-lain. Itu pakainya Pandas. Kalau NumPy itu digunakan untuk perhitungan. Jadi teman-teman, NumPy aja panjangannya kan numeric Python. Nah, itu perhitungan, kayak contoh tambah-tambahan, matriks, perkalian, pangkatan, eksponensial, dan lain-lain. Itu pakai NumPy. Kemudian teman-teman jangan lupa pakai ini. Ini penting. Sebenarnya 4 partnya penting. Cuma ini paling penting. Ini import start model. Start.model.start.proportion. Ini digunakan untuk apa? Digunakan untuk mengimport library yang mana? Library proporsi di dalam suatu bab yang namanya statistika. Di suatu package yang namanya statistika. Gitu. Oke, ini import start.model.start.proportion as sp. Ini semua di import ya. Kalau teman-teman nanya kenapa di as ya kan, di aliasin. Alias itu cuma sebagai penamaan aja. Gitu. Jadi supaya nggak ngoding tulisan ditulis ulang Pandas, makanya ditulisnya PD. Pandas itu dialiasin PD, sampai dialiasin NP dan seterusnya gitu. Oke, ini digunakan untuk proporsi nih, untuk menampilkan statistika proporsi. Itu import ini start.model.start.proportion dialiaskan SP. Oke. Permisi Mas, mau tanya. Apa? Untuk repo-nya itu yang mana ya Mas di GitHub-nya? Repo ini eksperimen desain. Iya betul. Kayaknya belum aku masukin deh. Oh udah ya. Nanti dulu deh. Nanti dulu ya. Bentar. Kita jelasin dulu. Ya. Bentar. Oke. Kemudian kedua, import datanya. Ya kan, datanya diimport dulu. Ya kan. Datanya diimport, kemudian disimpan di dalam suatu variabel namanya df_ab_test. Nah, kita baca datanya nih pakai PD. Ya kan, tadi kan saya bilang Pandas itu digunakan untuk membaca data. Makanya pakai PD. pd.read_csv. abdata.csv. Kalau datanya bentuk CSV, ini kan .csv, maka teman-teman read-nya read_csv. Kalau datanya bentuknya Excel, ya udah berarti read_Excel. Ininya dot datanya juga pasti Excel, XLSX.
gitu. Kalau SQL ya udah tinggal read underscore SQL, belakang ininya DB gitu. Oke, secara baca data. Kemudian kedua, teman-teman tampilin. Ini sebenarnya opsional sih, cuma saya pengen tahu datanya bentukannya kayak apa. Gitu. Oke, ini sebenarnya opsional, cuma saya pengen tampilin aja datanya. Saya tampilin 5 data teratas pakainya head. Berarti df yang ini kan variable untuk membaca data. Ya kan? Disimpan, ini baca data, kemudian disimpan di dalam suatu variable namanya df a/b test. Nah, df a/b test ini kemudian saya tampilin 5 data teratas, jadi pakai head tutup kurung gitu. Saya tampilin ini digunakan untuk apa? Saya pengen tahu bentuk datanya kayak apa. Gitu. Kemudian ini sebenarnya opsional, terserah teman-teman mau pakai atau enggak. Kemudian saya spare control and treatment dataset. Saya bagi datanya. Data yang bentar deh, saya jelasin data dulu. Nah, bentukan data gini. Ini ada user ID. Oke, user ID itu ya user ID. Timestamp itu waktu dia itu scroll sama klik, kemudian grupnya. Grup ini ada grup control sama treatment. Perbedaannya apa? Ini tuh dia tuh pengen tujuannya itu mau melihat kira-kira tampilan kita itu perlu diperbarui atau enggak. Itu tujuannya. Makanya ada grup, ada control, ada treatment. Treatment itu yang diperbaiki. Artinya orang-orang lebih milih kepada new patch. Kemudian kalau control, berarti orang-orang milih terhadap old patch. Tapi nggak tentu juga. Omongan saya nggak tentu juga. Gitu. Soalnya belum tentu. Kadang-kadang sistem tuh ngebacanya nggak kayak gitu. Oke. Kemudian kalau convert itu deal. Kalau patch-nya itu diganti. Oke. Halamannya itu diganti. Deal diganti. Kemudian udah di spare, udah dibagi. Ada variable control, ada variable treatment. Oke. Variable control otomatis adalah data yang kontrol. Ya, sedangkan treatment adalah data yang treatment. Oke. Ini adalah codingan untuk memilih data yang bagian dari variable group, tetapi kalimatnya adalah control. Oke, tinggal gini aja. Tinggal df a/b test, tutup kurung buka kurung df a/b test, kemudian kolomnya apa, kemudian sama dengan isi dari kolomnya apa, control gitu. Begitu pula yang treatment. Oke. Kemudian setelah kita udah ngebagi nih, ini data control, ini data treatment. Kemudian kita kalkulasiin, kita perhitungkan. Yang number of success sama number of observation. Yang sukses ini adalah yang ternyata memang benar orang-orang pengen mengubah ke tampilan yang baru. Sedangkan observasi ini dia tuh cuma scroll aja. Gitu. Kita bagi lagi, kemudian kita hitung, kita belah dua. Di sini end success control sama end success treatment variable-nya. End success control itu adalah data yang variable sebentar. Converted. Oh, ini converted nih. Nih. Yang tadi saya bilang, itu kan ada 0 ada 1. Kalau 1 itu berarti dia deal mengubah tampilan patch yang baru. Kalau 0 berarti dia cuma observasi aja, dia cuma explore aja gitu. Oke. Kemudian di sum, dijumlahin data-datanya. Data yang kontrol tapi convertnya berapa, convertnya 0, kemudian data yang treatment tapi convertnya 0 juga, yang bawah datanya kontrol tapi convertnya yang 1, yang bawah datanya treatment tapi convertnya 1 gitu. Yang atas 0, yang bawah 1. Itu jumlah, dipisahin dulu, kemudian dijumlah, ya kan, di count. Ternyata end success control yang ini ya sebanyak segini. 17.723. Sedangkan end success treatment itu sebanyak segini. Ya, end success treatment itu 17.514, sedangkan end success control sebanyak 17.723. Ini nggak timpang. Teman-teman perlu perhatikan, ketika datanya timpang atau perbedaan jauh, imbalance data ya, namanya kalau teman-teman searching Google, itu perlu dilakukan yang namanya handle imbalance data. Itu banyak metodenya. Ada SMOT apa, banyak lah, ada 5 metode.
Salah satunya smart deskriptif. Nah, setelah teman-teman udah ngebagi nih data-data yang success control sama observasi sama yang sukses. Udah dibagi, kemudian dikalkulasi, dijumlahin. Gitu. Dijumlahin ya. Control conversion rate ada otomatis kan N success yang control dibagi dengan keseluruhan N observasinya. Ya kan? Begitu pula yang treatment. N success treatment dibagi dengan keseluruhan observasi yang treatment juga. Gitu. Disimpan di dalam suatu variable namanya treatment conversion rate. Itu masing-masing disimpan di variabelnya. Kemudian ketika kita lakukan conversion rate, ini codingannya kayak gini, kita tampilin aja nih. Kalau ditampilkan otomatis kan hasilnya koma-komaan ya. Ya otomatis kan koma-komaan karena kan dibagi ya kan. Aku mau tampilin 4 angka di belakang koma. Ya udah hasil kayak gini, 0,12404. 1204 gitu. Itu untuk yang kontrol. Kalau yang treatmentnya itu segini, 0,1189. Gitu. Oke. Kemudian visualnya ini pakai SNS, Seaborn. Ternyata masih banyak yang kontrol ketimbang yang treatment. Artinya apa? Artinya orang-orang itu belum deal mau ngubah ke tampilan yang baru gitu. Artinya dia masih nyaman dengan tampilan yang lama. Gitu. Oke. Ketika kita lakukan do hypotesting atau kita berasumsi nih, kita maksain asumsi kita. Ya kan? Karena sebenarnya gini, teman-teman. Triknya tuh ya. Kalau di sini udah kelihatan timpang banget nih. Ini kan timpang banget nih, ya kan? Kalau teman-teman mau maksa asumsi, monggo, it's okay. Tapi kalau saran dari saya ini udah jelas, orang-orang udah jelas nggak mau ke tampilan yang baru, artinya udah nyaman ke tampilan yang lama. Gitu. Kemudian ketika dilakukan hipotesis testing, H0-nya gini, H1-nya gini, H1 itu adalah yang mendukung asumsi teman-teman, sedangkan H0 itu adalah yang berlawanan terhadap H1. Oke. H0 itu H0, H1 itu H alternatif. H0 itu hipotesis awal, H1 itu hipotesis alternatif. Gitu. Kemudian kita lakukan ini statistikanya, kita pengen tampilin statnya sama p-value-nya. Ya kan? Oh sorry, H0-nya itu ternyata ini. Existing design and new design have same conversion rate. Desain yang lama sama desain yang baru itu conversion rate-nya sama. H1-nya itu desain yang lama sama desain yang baru itu nggak sama. Conversion rate-nya, CTR-nya nggak sama gitu. Itu satunya. Ya, kemudian kita jangan lupa tampilin stat sama p-value-nya. Pakai library yang ini. Jangan lupa pakai z-test ya. Pakai z-test. Kenapa alasannya? Karena tadi datanya itu 17.000. Jadi kan saya ngomong kalau t-test itu dipakai ketika datanya kurang dari 30 gitu. Oke. Cukup jelas ya. Kemudian nah, ini adalah hasilnya. Hasilnya ketika kita lakukan p-value segini, ternyata p-value-nya nilainya adalah 0,2164. Kemudian ketika kita lakukan dengan taraf signifikan atau taraf kegagalannya itu adalah 5%, 5% kan 0,05, ya kan? Maka jawabannya adalah to reject H0. Di reject H0-nya, ya kan? Apa ini? Insufficient to reject H0. Reject H0. H0 apa? H0 itu adalah existing design and new design have same conversion rate gitu. Berarti jawabannya apa? Jawabannya tadi, orang-orang itu masih tetap nyaman dengan tampilan yang lama gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan atau kurang jelas? Atau pusing? Enggak apa-apa pusing. Pusing itu wajar, kayak manusia soalnya. Gimana teman-teman? Gampang tanya. Ya, silakan. Itu kan di p-value-nya dibilangnya insufficient to reject H0. Ya Mas, coba boleh tolong di-scroll lagi ke atas. Yang bagian H1 dan 0 itu. Nah, tadi kan berikan itu p-value-nya tidak cukup untuk menolak H0 kan ya. Berarti dia itu kesimpulannya existing design dan new design have same conversion rate. Tapi di grafiknya tadi yang bar plotnya itu ada timpangnya jauh gitu. Kan beda. Existing design have same. Bentar. Tidak insufficient. Sebentar ya. Insufficient tidak memadai untuk menolak H0. Oh,
Sorry. Ini. Astagfirullahaladzim, ngantuk saya. H1 jawabannya. Ini loh. Insufficient. Tidak memadai untuk menolak H0. Berarti itu nggak deal kalau tolak H0. Artinya terima H1. Gitu. Ini jawabannya. Ngantuk sore. Gitu. Sorry. Berarti Gimana? harusnya insufficient untuk accept H0-nya gitu ya, Mas? Yes. Oke, Mas. Terima kasih. Ada pertanyaan? Ya, saya lupa ini. Ini ada bacaan insufficient. Saya lihat to reject aja. Ada pertanyaan lagi nggak, teman-teman? Atau nggak jelas? Kurang jelas? Nggak usah pusing. Nggak usah pusing sama codingan. Codingan tinggal copy saya nggak apa-apa. Asal teman-teman paham apa yang saya jelasin. Nggak paham sekarang nggak apa-apa. Nanti di recordnya itu teman-teman tonton lagi. Gitu. Belajar itu nggak soal timing. Sekarang harus paham. Besok kalau nggak paham gue nggak bisa apa-apa. Nggak gitu. Hidup itu terlalu berharga untuk kita mendisclaimer kalau kita itu adalah orang gagal. Terlalu santai lah. Ya kuat atau deh. Ada QTD kan jadinya. Gimana? Ada pertanyaan nggak? Atau sharing sesi ini oke nggak masalah. Ini waktu 15 menit lagi. Teman-teman tanya-tanya aja nggak apa-apa. Ada pertanyaan nggak? Mas mau nanya Mas. Ya, silakan. Itu kan P value-nya kan lebih dari 0,05. Tadi 0, berapa Mas? Boleh minta tolong dibawain ya Mas? 0,2161. Itu kan kalau di statistik itu kan kalau misal nilainya P value-nya lebih dari 0,05 itu kan berarti kan emang aslinya kan dia menerima H0 gitu Mas. Tapi kok tadi Masnya yang benar H1 itu gimana Mas? Gimana? Sorry. Ini kan udah ada keterangan ya, P value lebih dari 0,05. Maka jawabannya itu adalah yang ini, insufficient. Berarti kesimpulannya sama gitu ya Mas, antara yang lama sama yang baru. Kok sama? Kan insufficient, tidak memadai. Tidak memadai untuk di-reject H0-nya. Berarti H0-nya diterima. Tidak memadai. Sorry, bentar. Tidak memadai untuk menolak H0. Berarti apa tuh? Pokoknya yang setahu saya ya Mas. Setahu saya kalau menerima H1 Mas. Menerima H1 apa menerima H0? Menerima H0 Mas. Kalau misalnya P value-nya lebih dari 0,05. Kalau setahu saya sih gitu Mas. Sabar ya. Saya juga anak statistik soalnya. Saya lupa. Sabar. Alpha P value alpha kurang dari 0. Alpha kurang dari H0. Ada anak statistik di sini? Saya Mas. Ya, gimana tuh? Iya, itu tadi Mas benar. Kalau misalnya P value-nya itu lebih dari 0,05, berarti dia menerima 0. Sedangkan kalau misal P value-nya dia kurang dari 0,05, itu berarti dia menolak H0 atau menerima H1 gitu Mas. P value-nya kurang dari P value-nya kurang dari alpha berarti terima H0. P value-nya kurang dari alpha, dia tolak H0. Oh, tolak H0. Oh iya. Ya. Oke, thank you Mas. Saya baru jadi ingat lagi. Iya, Mas. Ya, sip. Bukankah reject kalau P value lebih dari 0? Enggak, tolak H0 itu ketika alpha-nya kurang dari alpha. P value kurang dari alpha. Gitu. Itu aja, nggak usah dibingungin lah. Santai, orang statistik aja yang bingung. Oke, saya balikin ke Mbak Fitri. Bisa, Mbak Fitri? Ada orangnya kan? Jaringannya susah dia. Sabar ya. Teman-teman ada pertanyaan nggak? Atau mau nanya-nanya? Ini sih Mas, mau tanya lagi. Ya, Mas. Iya, gimana? Coba dulu nih. Sok Masnya dulu aja. Oke. Jadi tadi Mas, saya Valian Soega ingin bertanya lagi.
Tadi itu kan hasil grafiknya itu kan termasuk timpang kan ya. Tapi Ini ya? kalau dari hasil Iya, iya, analisisnya dia anggap tidak nyata, berarti mereka dianggap sama berarti ya, Mas. Oke, Mas. Itu aja. Terima kasih. Saya revisi berarti ya. Izin bertanya, Mas. Silakan. Perkenalkan saya Aditya Dana, mau bertanya tadi soal imbalance dataset. Nah, kalau di sini kan pakai apa sih namanya? Proportion ya. Kalau pakai proportion itu tetap harus kita balancing dulu atau enggak ya, Mas? Soalnya kemarin project pribadi saya sendiri tuh kemarin dapat klasifikasi buat ya aku paham maksudnya. Stunting gitu. Untuk proyeknya klasifikasi kan berpengaruh banget kalau misalnya imbalance dataset. Kalau untuk yang gini atau perlu kita balancing untuk semua kasus atau gimana ya, Mas? Enggak perlu. Soalnya ini insight, Mas, bukan ngebuat model. Kalau ngebuat model emang harus kayak gitu. Gitu, harus disamain. Nah, sama-sama. Ada pertanyaan lagi nggak? Monggo tanya aja. Oke, Mbak Fitrinya juga lagi jaringan lagi susah. Otomatis ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada, aku tutup. Reponya, Mas. Ya. Ya, nanti aku kasih reponya. Udah ya, sekian dari aku karena MC-nya juga lagi jaringannya kendala banget. Dua-duanya MC-nya lagi kendala banget. Ini berarti aku tutup. Terima kasih teman-teman semuanya yang udah hadir. Teman-teman jangan lupa ikutin kampanye-nya, ada hadiahnya 200.000 untuk 4 orang pemenang, kemudian ada 25 orang juga. 25 orang buat dapat beasiswa ya. 25 orang buat dapat beasiswa gitu. Semoga teman-teman berhasil. Artinya teman-teman supaya laki ya. Ya, supaya berhasil dah gitu. Oke, jangan lupa berdoa semoga dapat. Oke. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keep healthy and keep learning, teman-teman. Waalaikumsalam, Mas. Terima kasih, Mas. Waalaikumsalam, Mas. Terima kasih, Mas. Terima kasih, Tapi Kak. link absennya belum dikasih ya. Di grup aja. Tadi udah dikasih. Ya. Oke. Mbak Fitri ini sudah boleh live? Sudah boleh keluar? Ya, monggo. Silakan keluar.